gitu. Oke oke. Semoga, bisa menjawab ya pertanyaan yang ada ya. Oh ya, saya jadi teringat nih untuk para umat ya. Kalau misalnya nih ada para umat yang merasa, merasa malu untuk lempar pertanyaannya di chat yang bisa dibaca oleh semua orang, itu bisa langsung chat ke saya khusus ya, ini yang kelihatan videonya ini saya langsung di chat aja pilih nama saya, atau bisa juga ke WA saya pribadi juga silakanlah gitu. Tapi saya nggak buka WA masalahnya. Lagi fokus di sini. Oke, lebih baik lewat chat tapi langsung ke saya aja. Kan mungkin ada yang pribadi nggak enak nih kalau, tanya di umum dibaca semua orang ya. Itu bisa langsung, istilahnya personal atau japri melalui chat Zoom ini ke saya gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Setelah meninggal, apakah akan dijemput atau ada pertemuan dengan keluarga yang telah duluan meninggal? Nah, ini konsep-konsep yang sering bertanya nih yang gini ya. Iya. Kalau kita meninggal memang yang ngejemput sanak keluarga kita yang sudah meninggal terlebih dahulu, umumnya gitu. Jadi kalau kita nih seorang anak dan orang tua kita sudah meninggal terlebih dahulu, yang jemput orang tua kita. Tapi kalau seorang suami, istrinya udah meninggal duluan, istrinya yang jemput. Dan juga ada leluhur-leluhur yang lain tentunya yang masih berada di alam peta maupun alam dewa, semua datang. Datang, menjemput, tapi itu pun tetap hanya untuk menghormati jasad kita ini terakhir kalinya. Jadi datang, ketika nafas kita hembusan terakhir, udah kan dokter pasti cek semua udah nggak ada denyut nyadi, semua memberikan penghormatan gitu. Karena mereka semua tahu sebelum dokter ngecek pun dia udah nggak pergi. Jadi memberikan penghormatan untuk terakhir kalinya ke jasad tuh habis itu pergi masing-masing sesuai alamnya. Oke, ini saya coba kaitkan dengan kita punya konsep Buddhis ya, Meta, ya. Mhm, Kalau misalnya tadi Meta bilang nih, eee, kalau orang tua meninggal duluan, terus nanti mhm, dia jemput gitu saat terakhir ya. mhm. Nah, pertanyaan saya, orang tua tersebut emang dia di alam apa, Meta? Iya, mau di alam peta atau alam dewa tetap datang gitu. Oke. Cuma Bukan manusia aja nggak datang nggak ya? Kalau dia udah terlahir jadi manusia maksud saya, kan nggak bisa iya, nih, masih jadi heeh, bayi mungkin. Iya. iya. Oke oke oke. Ini pengetahuan lagi nih. Oke, terima kasih nih. Mhm. Oke, saya lanjut lagi ya, hah? Oh, ada yang kelewat ya? Ada yang kelewat Kak chat-nya. Kalau ada yang kelewat tolong ingetin saya ya. Apa ini? Maaf, pertanyaan. Sebentar, saya ke ini dulu, yang kebaca dulu aja. Nanti saya manjat lagi ke atas ya. Buat yang kelewat saya mohon maaf. Oke, terkait cerita pada saat manusia meninggal kemudian kebingungan bangun di alam peta. Apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan atau menerangi pada saat kita ada di alam peta yang bisa kita lakukan atau persiapkan dari masa kita hidup. Apakah meditasi selama hidup bisa membantu atau berdampak baik pada saat kita di alam peta nanti gitu. Terima kasih banyak. Ya. Siap-siap ya sudah ya. Oke. Dengan kita rajin meditasi itu sangat membantu sekali ketika kita mendekati detik-detik kematian. Karena pikiran kita jadi lebih terkontrol gitu. Kalau pikiran kita udah lebih terkontrol, itu lebih enak gitu. Pasti pada saat udah mau menjelang detik-detik kita tenang aja, nggak ada rasa takut, nggak ada gelisah, nggak ada khawatir gitu. Apalagi kalau semasa hidup dari kitanya banyak perenungan akan kematian, perenungan akan diri sendiri, selalu berusaha koreksi diri. Jadi kita yang kayak gitu udah nggak perlu takut untuk menghadapi kematian. Oke. Nah ini, semoga menjawab ya yang tadi ya, kalau misalnya, kurang mau ditanya lanjutin silakan ya. Ini tadi yang kelewat, saya barusan manjat nih. Yang ingin saya tanyakan apakah orang yang sudah meninggal bisa menerima persembahan yang kita terima? Terima kasih. Ya tadi udah nyentuh-nyentuh sih, tapi Ya, tetap pertanyaannya saya bacain. Silakan. ya. Untuk yang meninggal tuh masih bisa menerima persembahan yang kita berikan. Tetapi tergantung dari kondisi alamnya si almarhum tersebut. Kalau almarhum tersebut terlahir di alam Paradatu Pajiwika Peta dan dia selain membutuhkan jasa kebajikan, dia membutuhkan makanan juga, itu dia terima. Tetapi kalau dia hanya membutuhkan jasa kebajikan, kita sediakan makanan sebanyak apapun, dia tidak sentuh sedikit pun. Gitu. Begitu pula kalau leluhur kita ternyata meninggal terlahir udah di alam dewa. Itu juga sama, tidak sentuh sedikit pun. Jadi setiap kali ada upacara sembahyang di dalam keluarga, sembahyang tradisi, semua leluhur yang diundang itu hadir. Tetapi
mereka hanya memenuhi sekedar undangan aja. Nanti setelah selesai, ya udah pergi lagi, balik. Nah, ini lanjutin ya, apa yang Meta barusan sampaikan ya. Saya juga pernah dengar, pernah nonton videonya Meta bilang bahwa, eee, kita memberikan pelimpahan jasa kalau misalnya makhluk tersebut itu, memiliki hubungan karma dengan kita, Mhm, dia akan menerima manfaatnya itu jauh iya lebih panjang ya, katakanlah perut iya dia kenyang tapi memang benar-benar untuk berapa hari gitu. Tapi kalau tidak ada hubungan karma, mungkin kayak permen aja gitu ya, iya, sekejap, dia dapat manisnya, betul. habis itu hilang gitu ya. Nah, Iya, ini kan nyambung dengan yang itu ya. Nah, saya sambungin lagi dengan pernyataan nih, saya juga pernah dengar bahwa setiap makhluk bahkan ya, bukan orang aja nih yang kita temuin itu pasti memiliki hubungan karma dengan kita. Bahkan secara ekstrim, saya yakin Meta juga kenal Handaka Wijananda. mhm, Dia manggil semua orang itu mom gitu, karena dengan konsep semua orang yang dia pernah dia temuin itu pasti pernah jadi mama dia gitu. Nah mhm. ini gimana nih konsep itu, Meta? Ya, memang ada benarnya juga karena kita lahir udah jutaan bahkan miliaran kali ya. Jadi kita nggak tahu siapa aja yang udah pernah jadi mama kita kan. Bisa juga Kolek dulu jadi mama saya. Ya why not gitu. Oke, terus, kalau ada memang kemungkinan seperti itu, artinya ketika kita melakukan pelimpahan jasa, makhluk yang datang, ya kemungkinan besar juga dia punya hubungan karma dong dengan kita dong? Iya, seperti penunggu rumah kita aja, dia tentunya ada ikatan karma dengan kita, makanya dia bisa menjadi penunggu rumah kita gitu. Kalau dia nggak bisa jadi penunggu rumah kita ketika rumah baru kita mau tempatin udah pada kabur kabur kabur, ya udah itu memang kan nggak ada ikatan karma dengan kita. Ya benar-benar stay di situ sekian puluh tahun, sekian tahun, ya itu yang ada hubungan karma dengan kita. Oke, ya kalau kita tahu kondisi begitu ya, kayak penunggu rumah nih yang Meta barusan sampaikan. Sebenarnya, kita sebagai umat Buddha yang udah tahu atau paham konsep beginian ya, itu perlu membantu mereka untuk terlahir lagi ke alam yang lebih baik atau gimana ya, Meta? Iya, jadi kalau saya biasanya melakukan pelimpahan jasa untuk para leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Jadi kan itu mencakup memang yang ada hubungan karma, kena pelimpahan jasanya. Terus penunggu rumahnya Meta terlahir lagi nggak? Iya, sekarang Ya. sudah pergi sih, Oh, sudah selesai, oh, udah masih nggak tahu. kosong nih sekarang nih, butuh lowongan Oh, gitu ya? enggak, Sorry terima bercanda. kasih. Oke, oke, eee, oke saya lanjut lagi ya ke kolom chat, jika ada tradisi nih yang sepertinya benar, ini udah mengklaim nih yang sepertinya benar, bahwa orang memberi tumpangan setelah melahirkan ya, tapi sebelum 40 hari, maka si pemberi tumpangan hidupnya akan sial sampai ke anak cucu. Wow, bagaimana pandangan mengenai hal ini? Mmm, Jadi, kalau orang ada yang melahirkan, mhm. ya sampai dengan 40 hari kita nggak boleh beri tumpangan gitu, kalau nggak yang memberi tumpangannya akan sial gitu. Enggak sih, itu hanya sugesti aja dan itu mitos, gitu. Oke, saya pikir itu jawaban walaupun singkat, padat, tapi itu very clear ya, sangat jelas ya, bahwa itu mitos ya. Makanya saya tadi dia bilang yang sepertinya benar. Nah, ini klaim yang oke. Oke, selanjutnya bagaimana caranya untuk mengetahui apakah keluarga kita yang sudah meninggal ada di alam peta atau apa sudah di alam dewa gitu? Gimana caranya kita tahu? Miss call, miss call. Oke, silakan Meta. Ya kalau untuk orang awam untuk mengetahui almarhum ada di alam mana, jadi ketika ada upacara pelimpahan jasa atau upacara sembahyang tradisi, langsung bilang aja di dalam hati, bilang ke almarhum untuk hadir ke mimpi, kita atau ke mimpi sanak saudara yang lain untuk memberitahu bagaimana keadaannya sekarang gitu. Walau sekedar dia datang diam aja, setidaknya itu udah memberikan petunjuk dia datang dalam keadaan bahagia kah, dalam keadaan menderita kah, gitu. Jadi kan tahu anak cucunya mau melakukan apa ke depannya. Oke, nah ini, mumpung ngomongin mimpi nih, apakah, eee, kalau seseorang tuh bermimpi nih didatangi leluhurnya, itu udah pasti bahwa itu memang benar-benar leluhurnya, Meta? Biasanya kalau itu benar-benar leluhur, si anak atau yang ada hubungan karma dengan si almarhum itu kayak mendapat chemistry-nya, karena pasti ada ikatan batin antara kita dengan si orang tersebut. Kalau ternyata pas kita mimpi
kok nggak dapet chemistry-nya ya, kok tatapannya beda ya. Nah itu boleh diragukan gitu. Oke. Ya walaupun saya Mhm. bingung gitu. Maksudnya nggak pernah ngalamin jadi dan nggak mau ngalamin lah. Oke, ya mudah-mudahan bisa menjawab bagi yang bertanya ya. Oke, mana tahu ada yang iseng, masuk ke mimpi Olip lah, set iseng gitu, gitu. Ya. Jadi bisa bedakannya dari chemistry-nya tadi ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Cemeta mengenai situasi Covid yang kita hadapi sekarang ini? Apa penyebab dan kapan berakhirnya? Nah, ini saya juga nunggu pertanyaan ini, siapa tahu Meta bisa jawab nih. Ini tak akan pernah berakhir. Akhirnya seperti penyakit yang lain aja kayak cacar, DBD, ya tetap ada, tapi jadinya udah nggak semengerikan seperti sekarang ini aja, gitu. Oke, terus, Mhm. kenapa kita menghadapi situasi Covid, seperti sekarang ini? Pertanyaannya begitu. Apa Ya, penyebabnya gitu? walaupun ini buatan, tetap ini ada bagian karma dari kita semua juga. Kita semua di seluruh dunia ada kena bagian dari karmanya. Jadi yang misalkan kita terpapar, ya kita nggak usah khawatir. Toh memang kondisi kita pas lagi drop, karma buruk berbuah, ya udah jalanin. Jangan terlalu panik berlebihan, karena panik yang berlebihan itu mengkondisikan akhirnya ya yang dikhawatirkan, mohon maaf, jadinya bisa sampai fatal gitu keadaannya, bahkan bisa sampai meninggal. Jadi ketika kita terkena, terpapar, ya udah kita jalanin, terima, terus kita berusaha bangkit gitu. Berusaha pikirannya juga harus positif karena dengan adanya virus ini, itu sebenarnya tantangan kita. Bisa nggak kita untuk berpacu lebih baik, berpacu untuk lebih positif menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Karena kalau kita lagi kena COVID, terus kita pikirannya cenderung negatif dan jelek, itu bikin imun kita terus merosot dan akhirnya kita berada di titik yang sangat membahayakan diri kita sendiri. Jadi ini kan seperti ya senjata makan tuan, kita yang sering berpikir negatif akhirnya kena sendiri gitu kan akibatnya. Jadi kita harus bisa lawanlah yang terbiasa berpikir negatif, lawan pikiran negatif itu menjadi positif, lebih dikontrol, disadari, diperbaiki dikit-dikit. Memang tidak semudah kita membalik telapak tangan, tapi tetap dengan kita ada keinginan, "Ah, saya mau berubah, saya mau coba nih latih." Coba, aduh gagal, latih lagi, gagal lagi, latih lagi, terus pasti ada hasilnya. Jadi Oke, itu pantang menyerah. setuju setuju. Saya sebagai penyintas juga cocok apa yang Meta ngomong itu. Oke, saya lanjut nih, pertanyaan dari Meta untuk Meta. Oh, sorry, saya mau tanya nih, apakah persembahan untuk para leluhur berupa makanan favoritnya, non-VG, maksudnya favoritnya ini non-VG, itu bisa berpengaruh terhadap kondisi para leluhur? Mungkin maksudnya ini orangnya non-VG ngapain dijelasin ya, saya jadi bingung makanya. Dia pokoknya makanan favoritnya kalau kita limpahkan gitu ya, itu apakah berpengaruh nih sama makanan yang non favoritnya kalau kita limpahkan gitu? Ada pengaruh nggak itu, Meta? Kalau untuk favorit dan non favorit itu nggak ada pengaruhnya. Itu hanya ada pengaruhnya kalau si almarhum memang terlahir di alam peta, di alam menderita. Nah, ketika dia di alam menderita, dia membutuhkan makanan, kita sediakan non-VG, itu dia tidak bisa menikmati karena itu malah membuat dia semakin menderita. Gitu. Kalau dia memang terlahir di alam peta, tetapi tidak lagi membutuhkan makanan, hanya jasanya kebajikan, ya udah dia tidak terpengaruh dengan keadaan VG atau non-VG-nya itu. Jadi ini balik lagi ke almarhumnya. Jadi kalau almarhumnya ke alam dewa pun, dia sudah tidak terpengaruh lagi dengan persembahan VG non-VG. Itu hanya berpengaruh pada leluhur kita yang memang dia kelaparan. Oke. Oh, berarti kalau mau amannya, ya udah kalau kita tahu apalagi itu leluhur kita ya, makanan favoritnya harusnya kita tahu ya. Ya Mhm, kalau mau aman ya makanan favoritnya aja yang kita persembahkan kan gitu ya? iya, mhm. Ya. Oke. Saya lanjut ada pertanyaan lagi ya. Kalau hanya makhluk yang memakai baju putih nih yang bisa menerima pelimpahan jasa, Mhm. apa yang harus kita lakukan nih dengan makhluk-makhluk yang tidak bisa menerima pelimpahan jasa? Maksudnya dia belum pakai baju putih nih gitu. Kita nggak bisa melakukan apapun. Karena kalau mereka yang tidak bisa menerima pelimpahan jasa, ya mereka harus jalanin proses karma itu sampai
selesai. Nanti kalau sudah selesai, dia bisa naik ke yang Paradatu, Pajiwika, bisa menerima pelimpahan jasa lagi, baru bisa kita tolong. Ini Gitu. ini silly question ya, namanya orang coba berusaha ya. Kalau misalnya kita danakan baju putih, ada efek nggak? Enggak kan? Makanya saya bilang, ini namanya usaha ya. Saya tetap bertanya dong. Nggak efek. Nggak efek ya? Oke oke. Nggak apa-apa, ini cuma untuk meyakinkan aja gitu. Oke, saya sambil tunggu pertanyaan lagi, ini saya, ada pertanyaan lagi dari saya, ya. Sorry nih, ini masuk ke personal lagi nih. Saya tertarik pengen, tahu juga nih, sebenarnya Meta ini di kehidupan sebelumnya menjadi apa gitu? Sebenarnya tujuan pertanyaan ini lebih lebih ke arah, loh, misalnya Meta nanti cerita nih kehidupan lampaunya seperti apa. Ternyata dari yang hadir di sini, loh kok mirip dengan kehidupan saya sekarang? Jangan-jangan kehidupan ke depan saya bisa punya kemampuan kayak Meta nih gitu. Pertanyaannya lebih tujuannya ke situ sih Meta. Nggak tahu mau jawab atau enggak, silakan. Kalau aku sih sebelumnya banyak latihan meditasi aja kok, gitu. Jadi banyak latihan, terus selalu praktis lah, memahami. Jadi kalau udah baca buku, udah diskusi dhamma, udah ngedengar dhamma dari guru, Bante gitu maksudnya, ya udah coba sambil dijalanin, sambil dipraktekin, terus ya meditasi lagi, gitu aja sih. Karena semakin kita praktek, semakin kita jalanin meditasi dengan baik, semuanya jadi makin berkembang. Oke, tuh bagi yang tadi masih berpikiran pengen punya kemampuan seperti ini, ya udah mulai dari kehidupan sekarang ya, praktek meditasi, praktek kebaikan ya. Ya, mana tahu sampai ke sana gitu bagi yang mau ya. Oke, saya ke chat lagi, mau tanya bagaimana mengatasi pikiran yang sedang mengalami kemarahan? Karena kalau sedang marah biasanya timbul pikiran-pikiran yang buruk seperti benci dan lain-lain. Sebagai manusia, kita punya emosi, tapi Iya, kita juga mau mengendalikan pikiran kita. Terima kasih. iya. Kalau ada hal-hal yang memancing emosi kita, entah itu sikap orang lain atau ucapan orang lain, kalau kita sadar ini akan memancing emosi kita, lebih baik kita langsung tinggalkan. Jadi setelah dia selesai bicara, oke, terima kasih, udah pergi. Jangan langsung dijawab, karena ada keributannya itu nggak akan pernah selesai. Oke, intinya sebisa mungkin kita cerna ya berarti ya, Iya, apa yang masuk ke kita ya. kalaupun ternyata kita akhirnya kepancing juga, lost control, ya udah habis itu ketika lagi marah, di tengah-tengah kita sadar, udah langsung kita diem. Diem, udah deh pamit ya. Terserah orang mau bilang, "Ah, pengecut lah, ah begini begitu," negatif gitu. Mereka biarin, nggak usah dipusingin gitu. Karena kita jangan memancing pikiran kita untuk jadi lebih buruk lagi. Oke, ya. Mhm. Tapi ini semua juga balik ke pilihan masing-masing ya, Iya, karena memang. oke oke. Ya, semoga menjawab ya. Nah, Mhm. ini ada pertanyaan lagi, objek meditasi apa yang Meta lakukan di kehidupan yang lalu, sehingga bisa mempunyai kemampuan seperti sekarang? Nah, ini salah satu yang pengen nih. Dijawab aja Meta, nggak apa-apa. Arahkan aja. Silakan. Karena dari dulu aku seringnya Anapanasati sama Metta Bhavana, itu aja 2 muter gitu. Cuma sekarang karena ketemu gurunya dari Thailand, objeknya ya Budo, gitu. Oh ya, tapi Budo pun Anapanasati juga ya itu? Sama, heeh, ujung-ujungnya ke situ. Oke, semoga menjawab ya bagi yang mau ya. Oke, kalau dalam satu kehidupan, waduh masuk bertubi-tubi nih, tenggelam. Kalau dalam satu kehidupan yang sama, apa bisa nih? Maksudnya apa? Dari yang awalnya umat awam, jadi orang yang bisa indera keenam. Nah, dari indera keenam ini bisakah naik lagi jadi indigo? Saya nggak tahu, Meta bisa tangkap nggak pertanyaannya? Mmm, Ya, iya, itu tapi orangnya buka paham. kamera ini. Mhm, iya. Jadi kalau dari umat awam, terus karena dia banyak berlatih, bisa juga punya kelebihan ya. Mungkin di indera keenamnya misalkan ada feeling-nya jadi lebih tajam, atau dia bisa mendengar sesuatu atau merasakan sesuatu, itu bisa aja. Terus terus aja dilatih dengan, ya meditasi, praktek dhamma, nanti akan berkembang dengan sendirinya. Cuma kan kita juga harus sadarin, tujuan kita untuk berkembangnya meditasi ke arah sana ini untuk apa dulu, gitu. Kalau memang hanya untuk melihat
dan mempraktekkan Dhamma lebih mudah, untuk mempelajari Dhamma lebih mudah, ya bagus gitu. Tapi kalau hanya untuk sekedar penasaran, jadi lebih tahu mau ini itu, ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Cuma jadinya jangan sampai kebuang sia-sia lah kehidupan ini hanya untuk sesuatu yang tidak perlu gitu. Oke, saya pertajam pertanyaan ini ya, Meta ya. Apakah, kemampuan yang Meta tadi jelaskan dari awal ya, itu sama nggak dengan indera keenam sih sebenarnya? Apakah dia di atas dari bahkan bukan indera keenam lagi, ke-7, ke-8 atau apa gitu? Karena gini ya, indigo ini hanya sebuah julukan. Aku aja nggak pernah menganggap diriku indigo. Jadi aku hanya dijuluki gitu. Gitu. Saya hanya menganggap diri saya tetap seorang meditator dan saya ada kelebihan. Itu aja. Saya nggak menganggap diri saya indigo. Tapi kalau kita, di secara umum ya, kan kita sering dong dengar, indera keenam gitu, Iya. ya. Nah, pengertian indera keenam ini seperti apa menurut Meta? Kalau saya nggak pernah mencari tahu sih aku untuk mengenai spekulasi-spekulasi yang penjelasan indera keenam lebih detailnya kayak gimana. Saya hanya lebih memahami apa yang di Dhamma yang ada di dalam abinya itu. Waktu itu ada Bante sampai kasih lihat, nih, kamu baca yang ini. Nah, pas saya baca dan yang saya rasakan yaitu ada beberapa dari abinyanya itu. Oke, Tuh. oke. Ya, Heeh. soalnya ini dari pertanyaan yang tadi kan kenapa saya tanyain seolah-olah bahwa, seseorang yang indigo itu berarti di atas, dari indera keenam itu gitu kan tadi Mhm, dari pertanyaannya kan kesannya ada seperti itu. mhm, Oke. Oke, ini lanjut ya. Jika di suatu ruang seseorang sering mencium, wangi ya, mhm, jangan ngomong bau lagi, wangi yang mhm, muncul secara tiba-tiba nih, tapi dicek nggak ada yang pakai parfum nih, ya. mhm. Maksudnya satu-satu mungkin dicekin ya, nggak ada yang pakai parfum, oke. Dan juga nggak ada yang bakar dupa nih. Apakah ada makhluk yang datang nih? Apakah makhluk apa yang biasa datang dengan keharuman? Gitu. Itu biasa dewa-dewi atau leluhur kita yang memang dari alam baik juga. Mhm, Oke, semoga artinya kalau misalnya tadi ya kondisinya di suatu ruangan ada wangi gitu ya, dan nggak ada yang pakai parfum itu memang makhluk berarti ya? iya, Ya bisa dipastikan begitu ya? Dan memang itu begitu. kemungkinan besarnya dewa gitu ya? Iya, Oke, oke semoga menjawab ya. Kalau bertemu langsung dengan orang nih, apakah Cimeta bisa tahu umur orang tersebut masih lama atau sebentar lagi? Oke. Apakah keadaan COVID gini banyak yang bisa pergi mendadak? Oke. biasanya kelihatan dari sinar kehidupannya sih kok. Oh Kalau ada, menurut masih saya. iya, kalau masih terang, ya aku lihat nggak ada apa-apa. Tapi kalau redup, ya pasti aku bilang, "Hati-hati aja," gitu, kondisi banyak Oke, perbuatan baik, gitu. oke. Mhm. Nah itu manfaatnya buka kamera ya guys ya, jadi bisa dilihat di Meta nih gitu kan. Nah, jadi tadi Meta nggak bilang saya hati-hati kan, makanya ya saya Enggak, aman. maju. Oke, ini lanjutin pertanyaan dari tadi ya yang sinar kehidupan ya. Apakah memang setiap orang tuh punya karena saya juga sering dengar ya bahwa dia punya, aura kebaikan nih. Dia, Mhm, oh auranya jahat nih gitu. mhm, Apakah memang setiap orang itu pasti ada itu, iya, pancaran seperti itu ya? ada. Oke, Karena orang yang terlalu banyak berpikir negatif pun auranya nggak enak. oke. Iya, Nah logika saya, berarti yang kayak Meta yang bisa melihat pancaran atau aura tersebut, mestinya lebih bisa menghindari, kejadian buruk yang mungkin menimpa Meta dong? ya Iya dong? ya begitulah, tapi kan tetap aja kok kalau pas ada karma buruk yang berbuah, tetap harus kujalani ya jalani. Iya, iya, iya. Maksudnya ini dalam hal kalau memang misalnya ada karma buruk, yang memang harus berbuah, apakah misalnya pancaran dia itu tahu nggak kelihatan gitu, tahu gelap aja gitu setelah kejadian gitu. Itu bisa juga begitu? Bisa juga. Oke, oke. Ini pertanyaan kedua yang tadi belum kejawab nih, apalagi keadaan Covid gini, banyak yang oh enggak, bukan pertanyaan, sorry. Lanjut, lanjut. Kalau saya pemula dalam bermeditasi, kiranya meditasi pernafasan atau cinta kasih yang cocok dipraktekkan, agar pikiran lebih mudah tenang dan konsentrasi. Jadi Ya, dia tujuannya tenang konsentrasi. untuk pertama bisa cinta kasih dulu. Karena untuk pemula biasanya emosinya lebih nggak stabil, lebih gampang kepancing. Jadi untuk awal meta bawana dulu aja, pancarin cinta kasih ke diri sendiri, terus ke orang-orang sekitar. Nanti kalau memang dirasa, oke udah cukup, mau coba langsung lanjut ke
pernafasan langsung aja nyadarin nafas masuk dan keluar, gitu. Meta kalau bisa mau minta bantuan nih. Tadi kan Mhm. Meta sempat sebut nih yang tadi mau memulai, atau, melakukan meditasi meta bawah. Nah, kalimatnya apa? Boleh saya di-chat nggak Meta? Jadi buat Oh, ya jadi oke. khususnya bagi pemula kan bisa ngikut itu dulu, nanti berapa kali dia baca kan nanti hafal sendiri otomatis gitu ya. Mhm. Nanti Untuk di aku awal mungkin. ketik. Sorry ya ngerepotin ya Nggak Meta ya. apa-apa. Ya, tapi ya anu mau dana juga. Oke, saya lanjut nih. Oke. Buset sudah 1,5 jam nih, nggak apa-apa. Kita minta waktu lagi ya. Tanya apa? Bali. Bali dinamakan Pulau Dewata. Apakah benar-benar, banyak dewanya? Maksudnya lebih banyak mungkin daripada, Bali Papan gitu kan. Oke. Apakah memang Bali itu memang, lebih banyak dewanya nih dibanding kota-kota lain gitu atau pulau lain? Mmm, sebenarnya kalau secara aku lihat secara luas ya, di Bali memang banyak dewanya, tapi di pulau-pulau lain pun tidak kalah dengan dewa-dewanya, hanya karena religius dan spiritual di sana lebih menonjol dan lebih terlihat lah ya. Jadi semua orang bisa ngeliat di sana sangat spiritual sekali, jadi dewanya udah dipastikan kayak, wah di sana banyak dewanya. Sedangkan kalau Balikpapan, Pulau Jawa, itu juga ada dewanya, tapi karena tidak, spiritualnya tidak terlalu menonjol seperti di Pulau Bali, jadi ya tidak terlalu banyak dibicarakan aja. Nah, saya nyambung nih, apakah memang, makhluk-makhluk, di alam dewa tersebut memang mereka itu suka dengan ya kayak kayak di apa, Bali itu kan ada Tenang gitu, mhm. persembahan gitu ya, ada dupa segala macam. Apakah memang itu mengkondisikan makhluk dewa itu hadir, Meta? Iya, karena Oh setiap memang? kali ke sana tuh selalu terlihat di pohon nggak selalu alam Asurapeta, tapi ada Mmm, Asura Dewanya. Terus di beberapa tempat itu ada penunggu-penunggunya memang dari Asura Dewa, dari Dewa Jatuh Maharajika yang tidak memiliki tempat tinggal gitu. Rata-rata tinggal di sana. oke berarti saya clarify ya, artinya, dengan kebiasaan kita nih umat Buddha juga yang pakai dupa ya, Mhm. itu, mengkondisikan makhluk dewa datang? Ya, karena para dewa sangat suka wangi-wangian, dupa, itu. Oke, sebaliknya nih, bagaimana dengan yang makhluk Asura, Peta, apa yang bisa mengkondisikan mereka untuk datang? Ya, kalau Asurapeta sama makhluk peta, itu mereka lebih suka tempatnya yang lembab, gelap, Oke. gitu, heeh. Jadi, kalau terutama kamar mandi lah ya, kalau Mmm, kamar mandi kita lebih sering gelap, kan di mmm, sana tempatnya lembab, ya udah ya. pasti ada aja yang berdiam di sana, Oh, ada oke. aja yang mampir di sana, gitu. Ya 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 ya. Ingat ya, kalau nggak mau mandinya ditemenin, kamar mandinya jangan gelap-gelap ya. Oke, ya dan juga jangan lembab ya. Oke. Nah ini, ada pertanyaan lagi untuk menyambung ke yang tadi nih ya. Ada mitos yang mengatakan bahwa kalau harumnya itu atau wanginya itu tercium kuat gitu ya, berarti makhluknya jauh. Tapi kalau harumnya itu samar-samar, itu makhluknya dekat. Nggak kebalik ya itu? Itu gimana? Kalau dewa sih sama aja, mau samar-samar atau kenceng, itu tetap ada di sekitar kita Atau berarti, tingkatan dewanya yang berbeda alamnya? Maksudnya kalau yang lebih kencang berarti bisa tingkatan dewanya. oke. Nah, anyway dari 26 alam dewa dan Brahma itu, apakah semuanya bisa, berinteraksi dengan makhluk kayak makhluk, kayak Meta gini, sorry salah. Dari 26 itu, semua Iya. bisa ya Meta ya? Bisa sih, cuma Oh, kebanyakan kalau dari alam Brahma, mereka kalau tidak ada yang benar-benar penting, tidak ada komunikasi. oke. Nah, ini mumpung ngomongin ini nih, saya mau tanya, eee, dewa Brahma itu sebenarnya apa sih? Apakah mereka bisa memberikan manfaat buat kita manusia nih? Gitu. Apa kalau memang misalnya bisa? Kalau dewa sama Brahma ini paling hanya kalau ngelihat kita, karma baiknya sudah waktunya matang, terus ada mau kejadian, kadang mereka sudah kasih tahu, ini nanti Mhm. mau ada kejadian gini, kita kayak disuruh hati-hati, kayak gitu aja sih. Lebih ke arah sana, Oke, gitu. saya lebih pertajam pertanyaannya nih, karena Meta yang bisa ngelihat nih, ini makhluk Peta, Asura, bahkan Dewa Brahma. Sekarang saya tanya, kalau Meta punya kesempatan nih untuk memilih nih mau terlahir di alam mana?
Ya. Meta mau di alam Dewa Brahma atau di alam manusia? Saya mau di manusia. Kalau saya udah Sotapanna baru deh bebas. Ini, makanya ini yang saya tanya nih. Nah, mesti paparkan dong, kenapa dong? Jadi biar biar kita juga dapat insight nih. Ya, karena kalau saya sudah Sotapanna kan 4 alam apa ya sudah tertutup rapat. Dan juga kalau mau ke alam dewa atau Brahma, itu setidaknya kalau karmanya selesai, kita sudah tidak jatuh lagi ke alam 4 alam apa ya ini. Jadi paling ke manusia lagi sampai waktunya selesai, akhirnya nibbana gitu. Tapi kalau kita belum mencapai Sotapanna, aku sih lebih baik di manusia. Kenapa? 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 Karena Ini karena iya, karena kalau di alam dewa, di alam Brahma, kita terlalu terlena dengan nikmatnya kebahagiaan-kebahagiaan itu. Kan kita tidak tahu miliaran jutaan tahun kehidupan ini, apakah ada karma buruk yang fatal yang pernah kita perbuat. Kalau ada karma buruk yang fatal yang kita perbuat, kita sekalian dari makaro baik bisa di Brahma, tapi sekalinya jatuh itu bisa terjun bebas. Terjun bebasnya bisa ke peta, asura, neraka. Itu kan sangat mengerikan, apalagi kalau sampai ke neraka. Itu hitungannya udah kalpa, bukannya oke, jutaan lagi. thank you Meta. Ini benar-benar insight nih ya. Jadi kenapa saya bilang insight? Satu ya bagi kita semua ya, yang sekarang ini berada di alam manusia. Ini yang hadir di Zoom manusia semua kok Meta ya, betul ya? Saya berani confirm kok. Oke, itu berarti kita adalah orang yang beruntung. Kenapa? Pertanyaan saya tadi, kalau Meta punya kesempatan untuk milih di alam Dewa Brahma atau di alam manusia, dia tetap memilih manusia gitu. Kecuali dengan kondisi kalau udah mencapai minimum sotapati gitu ya. Kenapa? Karena dengan pencapaian itu sudah menutup 4 alam apaya tadi ya, yang alam menderita tadi gitu. Ya, jadi karena kita selalu berpikir kan, alam dewa itu wah enak gitu kan, mewah, pesta, mau apa aja ada gitu. Tapi hati-hati yang punya keinginan ke sana ya. Itu. Itu ya. Jadi lebih baik ya kalaupun kita ada aditana, ada berikrar, ya kita jadi terlahir ke alam manusia lagi tapi yang baik gitu. Intinya itu mungkin ya Meta ya, kalau Iya, boleh disaranin ya. Oke, thank you insight-nya. sama-sama. Nah, saya lanjut lagi ya, mengenai jawaban soal umur tadi. Umur yang mana? Oke, apakah sinar kehidupan bisa terlihat lewat rekaman video atau video conference? Nah, ini. Bisa aja. Walaupun rekaman videonya maksudnya direkam dulu, artinya kan tadi kan, terus dikirim gitu. Itu bisa juga ya? Ya, kalau jaraknya masih paling hitungan jam di hari yang sama masih bisa, atau ya setidaknya paling lama 7 hari, gitu. Kalau ngelihat rekaman ya, gitu. Ya. Mhm, Ya, walaupun dalam 7 hari itu kalau ada karma signifikan tuh bisa berubah ya, bisa Meta ya? berubah. Oke. Ya, mudah-mudahan terjawab lah. Saya pikir clear ya. Apalagi kalau lewat Zoom live begini, bisa gitu kan jawabannya Mhm. begitu ya. Makanya dari tadi saya open cam. Kan saya udah kasih tahu tadi. Oke, ya. Berikutnya, pada saat kita meditasi, tangan kita bisa bergerak sendiri. Nah, loh, itu meditasinya benar atau salah? Waduh, saya bingung nih. Saya bingung maksudnya apa, tapi Meta mungkin ngerti lah. Mhm. Memang ada yang kita dulu pernah Buddhis, tapi dari aliran yang lain, jadi tangannya itu gerak kayak bentuk mudra-mudra bisa juga. Oh, isi. Terus ada juga yang memang dulunya memang ahli pengobatan yang dia pakai energi, prana. Jadi tangannya bisa entah kenapa gerak aja sendiri kayak, muterin buat energi gitu. Benar atau salah pertanyaannya? Itu tidak bisa dibilang benar atau salah sih. Yang kayak gitu boleh diikutin kalau memang dia ada tujuan mau ke arah pengobatan. Tapi kalau kita tujuannya nggak mau apa-apa, kita hanya untuk pengontrolan diri, pengendalian diri, ya tahanin aja tetap seperti biasa tangan kita meditasi. Itu setiap kali tangan mau bergerak, tahan. Kalau memang tujuannya kita nggak mau macam-macam lah, udahlah meditasi aja mau tenang, udah gitu. Jadi yang Oke. penting balik lagi di diri kitanya juga. Ya, tergantung tujuannya ya. Jadi jawabannya Mhm, seperti itu ya. Semoga iya. menjawab. Ini saya senang kalau dieksplor meditasi terus ya. Jadi biar arahnya bisa ke sana. Saya ingin menanyakan, ketika meditasi menutup mata, seringkali muncul warna ungu kuning seperti bulat. Kadang bunga yang membesar kecil sendiri. Itu kenapa gitu? Pertanyaannya. Kalau yang kayak gitu, jangan pernah diperhatikan, Oh, abaikan, fokus ke objek. Karena kadang itu tipuan pikiran. Kalau tipuan pikiran, kita memperhatikan itu gambar aja, kita nggak ada kemajuan. Kita seperti jalan ya, di tempat. oke. Oke. Terima kasih, sangat clear jawabannya. Eh, Namo Buddhaya, apakah Cemeta ada membuka kelas untuk bimbingan meditasi untuk pemula yang ingin belajar karena sulit menemukan guru pembimbing meditasi? Good question.
Iya, untuk saat ini belum membuka. Oke, oke ya. Enggak, kalau ngomong untuk saat ini belum membuka, apakah ada niatan ke depan gitu? Ya, saya mau lihat kemajuan meditasi saya dulu. Nanti saya ke Oh, Thailand dulu tanya kemajuannya. oke, siap, siap, siap. Oke, oke, saya lanjut lagi. Nama budaya, apakah makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu memperhatikan kegiatan kita setiap hari? Atau hanya sewaktu-waktu saja memperhatikan kita? Atau dia hanya diam saja dan tidak memperhatikan? Nah, Hmm. Kalau penunggu rumah yang biasanya hanya tetap di sudut, di suatu sudut, nggak berpindah tempat, nggak berubah, ya dia ngeliatin semua aktivitasnya kita setiap harinya, ngapain aja, seperti apa, gitu. Tapi kadang ada yang memang makhluknya suka pergi-pergi, jadi sesekali ada dan sesekali memperhatikan kita, terus udah cuek lagi. Ada juga jadi ini makhluk yang memperhatikan kita, itu pun ada 2 macam. Yang pertama, ya udah dia diem aja, dia nggak ada reaksi yang berlebihan karena dia cuma merasa, ya udah dia hanya bagian dari, keluarga ini ya, tinggal di sini, dia nggak mau melakukan apapun, udah diem seumur hidupnya dia sampai entah karmanya selesai baru hilang. Ada juga yang memanfaatkan situasi. Jadi dia mengamati semua pergerakannya kita, semua aktivitasnya kita, dan mohon maaf ketika misalkan si A atau si B sakit yang tinggal di rumah tersebut, dia bisa sesekali menyerupai atau bisa menyurupi orang tersebut, orang lain lah. Jadi mengaku, "Saya si A nih atau si B yang lagi sakit, saya mau begini gini gini." Padahal itu si makhluknya tersebut, gitu. Jadi bisa ada 2 macam. Nah, yang macam yang terakhir saya sebutkan itu jarang sih. Lebih sering orang makhluknya diem aja, nggak peduli sampai akhirnya dia selesai, usianya pergi. oh, tapi walaupun dalam kediamannya dia tetap memperhatikan ya, tetap kepo lah Iya, ya. mhm. Ini ngapain sih gitu ya. Tetap ya. Jadi, walaupun sendirian ya, ingat ya, tetap ada yang memperhatikan kita. Oke. Oke, apakah bisa jelas terlihat seorang sakit karena penyakit atau karena ada tumpangan makhluk lain? Oke. Kalau saya sih terlihat jelas. Ya, kalau saya tidak, ya. Jadi sebenarnya ini pertanyaan umat awam gitu loh, Meta. Maksudnya ada tips nggak sih kita untuk umat awam untuk bedakan ini gitu loh? Pertanyaannya lebih ke sana sebenarnya. Coba ke dokter dulu biasanya. Kalau udah ke Oh, dokter, oke. ternyata dokter Ya, bilang nggak apa-apa dan dia masih ya, sakit yang sama itu berarti ada hal ya, lain. ya. Coba kasih pence Huang kalau dia nggak sembuh juga berarti ya mungkin nggak bercanda ya nyebut merek lagi. Oke, apa perbedaan Asura Peta dengan Asura biasa dan Asura Dewa? Nah, istilah baru lagi nih. Mhm, Asura Dewa termasuk dewa, apa bedanya? Dan naga, kinara, Gandarwa, dan lain-lain masuk makhluk Gandaba ya, alam apa? heeh. Jadi Genderuwo ya maksudnya? Beda ya? Gandaba. Gandaba, Oh, heeh, itu Gandaba ya? iya. Gandaba naga. Ya, 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 oke. Jadi kalau Peta dan Asura Peta itu beda. Jadi kalau Asura Peta, Asura Dewa, jadi ada 3 macam Asura, Asura Peta, Asura Dewa, Asura Neraka. Nah, kalau Asura Dewa yang dimaksud itu memang badannya besar, tinggi, seperti bener-bener seperti jin lah Asura gitu, tapi dia itu Asura Dewa yang biasanya di pohon beringin, pohon bodi, itu tempatnya Asura Dewa, biasanya di situ. Kalau Asura Peta, itu memang, Asura kelakuannya seperti makhluk peta, suka iseng, suka ganggu gitu. Terus kalau orang baca parita atau baca doa, dia ngabur, nggak suka, atau bahkan dia malah ngeganggu, bikin gangguan-gangguan yang bikin kita ketika baca parita makin merinding lah, makin nggak konsen. Itu Asura Peta. Kalau Asura Dewa, ketika kita baca parita, kita mau baca doa, dia tenang aja gitu, nggak mengganggu, malah, menikmati alunan parita yang kita bacakan, gitu. Terus kalau Asura Dewa dan Dewa itu berbeda. Asura Dewa kan tadi tingginya besar, mirip jin lah. Tapi kalau bentuk dewa yang asli itu lebih ke cantik, ganteng, fisiknya juga fisik orang normal gitu. Terus Waduh. kalau naga, kinara, gandaba dan lain-lain masuk alam apa? Itu ada di Dewa Catumarajika. Oke. Mhm. Yang paling dekat dengan manusia ya dia berarti. Iya, heeh. Oke. Oke. Nah, berarti
apakah mungkin nih, saya tanya apakah mungkin nih, kayak saya nggak punya kemampuan ya untuk ngelihat begitu ya. Mhm Ketemu satu sosok nih dia manusia juga gitu, tapi dia ternyata Catumharajika. mhm. Nggak mungkin ya, karena saya nggak punya kemampuan gitu. Iya, enggak sih, Nggak ya? Oke, enggak. untunglah. Oke, saya lanjut ya. C mau tanya, apa benar setiap orang yang baru meninggal, dia akan selalu menjadi dewa? Karena setiap ada keluarga yang meninggal, selalu orang tua bilang, orang yang sudah meninggal, dia sudah menjadi dewa. Mhm. Oke. Itu balik lagi ke pikiran terakhir atau karmanya, gitu. Kebanyakan umumnya peta, tapi ada juga yang meninggal langsung ke alam dewa, gitu. Oke. Tapi jarang kalau yang meninggal langsung ke alam dewa. Ya ya ya. Biasanya Mhm. singgah dulu sebentar ya, Iya karena kekotoran batin ya, kita mesti ngomong ya. Karena ada iya, kekotoran batin, singgah sebentar baru dia, terlahir ke alam dewa. mhm Oke. Nah ini, ada tidak cara untuk menjauhkan nih ya, menjauhkan kanker nih, penyakit kanker nih maksudnya? mhm. Ya, Kalau untuk menjauhkan kanker, itu kan berarti ada kondisi karma buruk yang besar juga dari lampau. Jadi dari kitanya ya kondisiin dengan fungsi, melepas makhluk hidup, dan lakukan segala bentuk kebajikan, perbaiki pola hidup, pola makan. Itu kalau kita sudah lakukan itu semua, tetap kena di badan kita, ya berarti kita lagi harus jalanin karma itu. Hanya bedanya kita tidak merasakan sakitnya tidak seperti orang yang umumnya sakitnya sampai melintir-melintir, kadang sakitnya sampai parah banget. Jadi sakit ya tetap sakit, hanya beda aja mengurangi merasakannya. penderitaan Iya, mengurangi penderitaan. mhm, Oke. Nah ini, bicara function nih, mumpung bicara function. Kita juga sering dihadapkan dengan, konsep ya bahwa, "Eh jangan function burung, burung itu sengaja sama penjual burung diciptain. Nanti mhm, kita lepas dia tangkap lagi, kita lepas dia tangkap lagi." Nah saya iya. pengen dengar, kalau dari Meta seperti apa nih pandangan itu? Memang benar, kalau burung dilepas pasti tangkap lagi. Jadi pikiran kita kalau mau lepas burung itu untuk ngelatih anak-anak untuk fungsi. Karena ngelatih anak-anak untuk fungsi satu-satunya paling gampang kan burung, gitu. Nanti setelah mereka lebih paham, nah kita baru bentuk pola pikirnya. Kita ngebantu penjual burung ini, ngelepas binatang untuk ngelepas burungnya, memang di satu sisi kita ambil sisi positifnya aja. Kita ngebantu dia untuk mencari makan. Tapi kalau Se kita sering, terlalu banyak, memang kalau burung tidak terlalu ada efek yang besar ya dalam kehidupan kita, karena nyawanya nggak hilang, gitu. Dia hanya lepas bebas, tangkep, lepas bebas gitu aja. Tapi kan kalau yang ikan, belut, kodok, itu semua di pasar untuk dibunuh, untuk jadi makanan. Jadi kita selamatkan yang mau dibunuh itu untuk kita lepaskan. Nah, ketika kita lepaskan sesuai habitatnya, ketika ada orang yang mancing, seperti lele atau belut lah, orang yang mancing itu dia dapat untuk dia makan sendiri, bukan untuk dijual lagi. Sedangkan yang di pecel lele, yang di restoran, itu mereka kan biasanya dari, kayak orang ada tambak ya, Peternak ada peternak. peternak lelenya. Jadi Ya. ngambil dari peternak. Jadi karma yang kita ikan yang kita lepaskan dengan yang misalkan kita mau makan lele, itu sudah berbeda. Jadi bukan berarti kita makan lele karena kita udah lepas lele nggak boleh. Enggak, itu udah beda karma. Ya. Jadi nggak ada logikanya juga. Ketika kita melepas, ya udah itu karma baik. Tapi ketika kita mau makan lele, ya silahkan. Toh kalau lelenya udah mati, udah dia tinggal goreng sih nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata kita pesen dulu baru dia bunuh, itu yang nggak boleh gitu. Nah ini Jadi ini hanya konsep berpikir ya gitu. terima kasih, tapi, saya juga dapat, poinnya. Nah ini lanjut mengenai function nih, ada juga kejadian ya lucu juga sih. Bagaimana, dengan karma orang yang function nih tapi nitip nih, nitip itu dalam artian misalnya nih, nitip driver-nya, karena pernah ada kejadian nih umat, driver yang dititip nih, dia beli ikan sungai tapi dilepasnya ke laut. Ya, sekarang yang ditanya adalah, bagi dia nih yang nitip ini karmanya seperti apa sebenarnya? Jadi kalau bagian nitip, dia pikiran dia udah baik nih, mau function, mau berbuat baik. Tetapi kan dia tidak memberikan pesan yang jelas kepada si driver untuk dilepas di mana. Ya akhirnya ada kesalahpahaman, setidaknya dia juga jadi ada
karma buruk walaupun tidak terlalu besar. Nah, si driver juga ada karma buruk karena ketidaktahuannya dia gitu. Ya, tapi tetap ada karma baik juga kan di Iya, dalam tetap sana, ada karma baik, tetap ada walaupun karma buruk. yang nitip juga dapat karma baik kan gitu. Iya, tetap. Oke. Oke. Nah, terus, apakah Asura itu sama dengan Yaka? Eee, Yaka Gandaba sama Asura ada sedikit bentuk perbedaannya sih, gitu. Ada yang, dia itu mengganggu juga. Jadi kalau Yaka umumnya aku temuinnya dulu di mana ya, oh pernah ada ketemu di satu wihara, dia punya lahannya luas, nah dia berdiam di salah satu pohon dekat ruang dharmasalanya, gitu. Dan bentuknya itu tidak berbulu seperti Asura, itu seperti orang aja tinggi besar tapi mukanya agak sangar. Oke, oke. Saya lanjut lagi. Mohon penjelasan, apakah kemajuan meditasi terlihat dari kondisi fisik kita yang sudah tidak kita rasakan? Ataukah tidak mesti fisik merasa hilang? Oh, maksudnya kalau kita merasakan kayak tubuh kita udah menghilang tuh, apakah itu kemajuan dari meditasi? Mungkin gitu ya? Iya, betul. Jadi ketika kita sudah tidak lagi merasakan fisik ketika lagi duduk meditasi, itu ada kemajuan, tapi terus kita tetap fokus di objek sampai nanti akhirnya kita kayak merasakan sendiri mengamati tubuh. Mhm. Karena dari samanta ke vipassana itu kadang switch sendiri kalau kemajuan batinnya sudah memang makin bagus. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya, semuanya saya close ya, karena kita timingnya juga eee, sudah hampir habis. Ya, bagi orang yang sulit punya keturunan, sebenarnya mereka memiliki karma apa? Dan perbuatan baik apa yang sebaiknya dilakukan agar bisa segera mendapatkan keturunan? Terima kasih. Mhm. Nah, kalau untuk masalah keturunan ini memang ada banyak sebab juga ya kok. Jadi ada yang memang dulunya dia suka menggugurkan kandungan, ada juga yang misalkan dia nggak pernah sayang anak, menyiksa anak kecil gitu, itu juga bisa membuat dia sulit punya anak. Bisa juga karena misalkan dia pernah membunuh anak kucing, atau anak anjing, atau anak binatang lainnya yang tanpa disengaja atau tanpa sengaja. Itu bisa juga terjadi. Jadi untuk mengatasinya, ya lakukan segala bentuk kebajikan tadi, perbuatan baik, terus function, kalau bisa diiringin tekad ya aditana. Jadi dengan jasa kebajikan yang dilakukan ini mengkondisikan saya memiliki keturunan yang baik, yang memang sekarma dengan saya dan suami saya gitu. Nah, kadang kita ya kalau orang yang sulit punya keturunan Mhm, itu kan istilahnya ada istilah mancing ya, mhm, maksudnya coba adopsi dulu anak gitu ya, mhm. nggak taunya bukan lama lah, setelah itu dia bisa, dalam kondisi hamil gitu. Nah, itu Iya, mungkin juga yang Meta tadi sebut ya, function segala macam, karena ini kan direct nih, iya, kita istilahnya buat karma baik ke sana, akhirnya itu dapat lagi, benar begitu ya? mhm, iya. Nah, Betul. Terus bisa juga misalkan nggak mau adopsi nih, tapi seneng banget sama anak kecil. Ya udah bantu anak-anak yang di panti asuhan, bantu anak-anak terlantar kayak dibagi makanan, terus, mereka juga coba dikunjungin, berikan kasih sayang, gitu. Karena anak-anak yang terlantar di panti asuhan gitu, mereka kan butuhnya kasih sayang dan perhatian orang tua, gitu. Tapi karena lagi Covid gini, kita juga kan nggak bisa sembarangan sentuh anak orang, kayak gitu. Jadi ya betul udah betul. kita paling hanya bisa penuhin kebutuhannya, terus bisa tanya pengurusnya, apalagi yang perlu diperhatikan anak-anak ini, gitu. Kalau misalkan ada keluarga yang kurang mampu, mereka punya anak banyak, terus kita kasihan gitu mau bantu, ya udah bantu kebutuhan anak-anaknya ini, gitu. Oke, ini satu pertanyaan pamungkas nih dari saya nih, eee, ya sebelum saya closing sesi ini ya. Mhm, Jadi saya juga pernah dapat, info lah atau dengar ya bahwa seseorang yang membantu nih khususnya kayak Meta nih, mhm, eee, dia itu kan memberikan energi dia nih, ya, mhm, sehingga sudah selayaknya, sudah seharusnya dia itu menerima juga, artinya take and give nih, energi dari yang dibantu. Let's say misalnya berupa materi atau uang atau apapun itu ya. Karena kalau itu tidak terjadi, tidak dua arah, itu akan merugikan bagi yang membantu kayak Meta. Apakah itu seperti itu adanya? enggak Enggak ya? enggak, Oke. Berarti memang ya bantu-bantu aja gitu tanpa perlu iya, energi balik gitu. mhm.
betul. Oke, kenapa begitu? Kalau buat saya sih, ya kalau yang untuk bantu ya udah bener-bener dari kitanya aja, nggak usah pusingin dia mau balasnya kayak gimana ya, terserah Terus mereka kenapa gitu. ya, sorry saya potong Meta, kalau misalnya saya punya juga, ketemu beberapa orang pernah lah ya, artinya Mhm, punya kemampuan yang seperti ini ya, setelah dia ngebantu orang, itu dia sendiri merasa lemes gitu. itu udah Artinya pasti. oh, kalau itu udah pasti ya? Iya, Ya, karena menguras energi ya? mhm, Oke. Oke. Nah, jadi, mungkin itu, karena saya udah ngomong tadi itu pertanyaan pamungkas, saya sekali lagi manu modana nih Meta udah bisa bergabung sama kita. mhm. Wow, tanpa kerasa kita 2 jam sudah lalui ini ya. Saya juga mengalir tinggal baca 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 ya, artinya yang hadir di sini juga luar biasa, anu modana juga semua, khususnya pertanyaannya, jadi bisa sharing berbagi ke semua.